Nah, jadi hari ini kita bakal undang semua teman-teman dari alumni untuk datang ke acaranya First Class Investor School edisi Grebek Kos-Kosan yang ada di Jogja. Nah, hari ini udah ada 26 orang. Kita akan kumpul bareng-bareng. Kita akan ngeliat kos-kosanku dari project yang pertama sampai project yang saat ini. Jadi mereka akan belajar gimana caranya mereka itu bisa ngedevelop rumah tua, rumah kos-kosan yang hancur banget, dirombak jadi kos-kosan yang harga value-nya itu bisa jadi jauh lebih tinggi. Nah, kemudian kita juga akan belajar juga cara ngedevelop, kira-kira gimana cara jadi developernya, terus gimana caranya mereka itu bisa menemukan lahan-lahan yang potensial, sampai nanti aku akan jelasin satu-satu semuanya keuntungan dari aset-asetku yang sudah aku flip juga. Nah, ini akan menarik dan mereka terakhir juga akan belajar juga ke villa-villaku. Dan teman-teman mungkin ikutin karena ini edisinya agak berbeda. Aku akan ajak ke mereka ke project 100 kamarku yang terbaru. Yuk, ikutin. Nah, oke, jadi seperti biasanya kita akan kunjungan ke kosan kita yang pertama banget. Ini sudah kurang lebih sekitar 7 tahun. Jadi teman-teman bakal ngeliatin prosesnya kalau udah 7 tahun tuh kosan jadi gimana. Karena banyak orang tuh yang ngerasa kalau udah 7 tahun takutnya itu udah nggak relevan lagi, takutnya nggak keisi. Tapi enggak kok, ternyata kita juga masih bisa. Nah, ini akan aku jelasin kira-kira projectnya itu sudah sampai mana, terus habis itu akuisisinya gimana, masalahnya atau apa, aku bakal bukain di sini, oke? Nah, Bapak Ibu, ini mungkin aku jelasin dulu kalau yang ini tuh kosanku yang kedua lah. Jadi kenapa sih pilih yang di sini? Karena kosan kita pertama itu kita selalu ngambilnya itu di tempat yang memang paling premium. Waktu itu kita ngambilnya tuh yang di kosan pertama kita tuh di Seturan. Nah, kalau di Seturan itu memang kawasannya tuh bener-bener rame, terus orang-orang juga udah pada tahu. Nah, mungkin kalau buat Bapak Ibu yang nggak familiar sama Jogja itu kayak gimana, mungkin aku kayak jelasin dikit ya. Jogja itu sebenarnya kayak lingkaran gitu sih. Nah, lingkaran itu terus di tengah-tengahnya, titik tengahnya itu ada tugu. Biasanya orang-orang itu belinya itu daerah mana? Belinya itu daerah yang mengarah ke gunung karena di sana itu ada jalan Kaliurang. Terus habis itu gunungnya kan di sana semua. Nah, terus yang ramai itu di bagian mana aja? Itu yang atas ke kanan. Nah, atas ke kanan ini itu kayak Surabaya Barat. Jadi Jogja yang atas ke kanan itu tuh ada Ambarukmo, ada 4 kampus besar, terus habis itu ada Ambarukmo Plaza, ada Pakuwon Mall. Nah, di daerah-daerah sini itu yang sebenarnya itu rame karena dikelilingi sama 5 kampus besar di Jogja. Untuk kawasan-kawasan yang di luar lingkaran ini, itu dulu orang Jogja ngerasa kayak itu jauh gitu loh. Tapi sekarang kan memang properti udah makin mahal, jadi orang ngerasa di luar pun juga agak nggak masalah. Nah, kenapa kita berani? Dulu awalnya kita belinya pertama itu di Jalan Seturan, itu di kanan atas ya, di Seturan sini. Nah, kita dari posisinya yang Seturan itu paling cuma sekitar 4 menit, 5 menit. Jadi masih radiusnya tuh dekat, nggak terlalu jauh. Nah, biasanya yang kita rombak itu di bagian apanya? Kita cuma ngerombak itu di bagian depannya. Kita kasih batu marmer di depannya, terus kita pasang signage, terus kita tembakin lampunya. Kurang lebih kayak gini. Nanti kalau Bapak Ibu lihat kos-kosan yang lain sama mainnya di signage kayak gini, terus di bagian depan itu kita selalu ada motor. Terus ada yang tanya, kalau misalkan kayak gini menyediakan parkiran mobil nggak? Nggak. Kalau misalkan di Jogja, memang kebetulan tempatnya tuh aman ya. Jadi kalau di Jakarta mungkin nggak bisa kayak gini, tapi kalau di Jogja kita semua nggak pakai pagar semua sih. Pagernya kita semua buang semua, jadi kita bisa manfaatin jalannya itu gitu. Nah, ini semua tempat kan beda-beda. Terus kalau kita bikinnya itu semua listrik itu semua kita pasti taruh di depan semua. Nanti Bapak Ibu coba liatin kalau listrik di depan tuh kayak gimana. Setelah itu kita masuk ke dalam kamar dan lorongnya itu kayak cuma kurang lebih sekitar 80 cm ya. Nah, ini kita cobain liatin dulu ya. Nanti habis itu kita ke project yang dekat lagi yuk. Di sini cuma 4 menit. Yuk. Nah, Bapak Ibu, ini kita sekarang ke kosan yang selanjutnya ya, yang kos ke-14 itu dekat di sini soalnya. Nah, tadi habis dari kos yang kedua, terus habis itu kita ngeliat ternyata ada sedikit kebocoran, dan itu aku belum tahu sih ternyata ada kebocoran kayak gitu. Karena waktu dulu pas Grebek yang sebelumnya 2 bulan yang lalu itu nggak ada kebocoran kayak gini. Nah, ini memang gunanya untuk Grebek kayak gini, karena kosan kita tuh juga jarang diliatin sih. Kita nggak pernah keliling, kan udah makin banyak, jadi kita bahkan untuk jalan aja ke sana aja juga udah lupa-lupa gitu loh. Nah, makanya ini jadi salah satu buat sekaligus ngecek-ngecek lah kira-kira kos-kosannya seperti apa. Nah, kita lanjut lagi ke kos yang selanjutnya.
aku ngerasa ini kosan yang menurutku tuh paling bagus gitu. Secara lighting, secara pencahayaan tuh bisa dapat banget. Karena ketika kita masuk aja, itu semua terang banget. Nanti Bapak Ibu bakal ngerasain deh. Ini kita nggak pakai lampu sama sekali, tapi di lantai satunya terang, di lantai duanya itu terang banget. Nah, terus kalau bentuk unitnya ini kurang lebih berapa banyak? Ini total itu ada 28 unit. Kita bikin jadi 14 kamar, 14 kamar. Nanti yang bakal kita lihat, ini dua-duanya menggunakan arsitek yang sama. Yang ini satu, yang sana lagi satu, yang warna kuning itu juga punya aku. Kalau itu dari rumah tua, terus habis itu kita renov jadi kos-kosan. Nah, nanti Bapak Ibu coba liatin, kita punya tempat, punya desain, sama yang perlu dikonsernin, kita punya jendela itu, biasa kan orang jendelanya dari atas ke bawah ya, kita bikinnya dari kiri ke kanan. Jadi kalau dibuka, pencahayaannya jauh lebih terang. Coba nanti kita masuk ke dalam ya, kita liatin satu-satu. Nah, biasanya kalau misalkan konsep-konsepnya dari arsiteknya dia, itu desainnya itu pakai materialnya tuh bener-bener yang ya kosongan gini lah, krem doang gitu. Ya, nanti Bapak Ibu lihat sendiri deh. Ini kita biasa juga ya, semua token semua di depan semua, terus habis itu masuk ke kamar-kamar. Nah, kita juga bikin ada sekatnya di sini supaya nanti kalau misalkan ada penghawaan ya, dia dari kiri ke kanan juga masih dapat. Nah, yuk kita masuk ke kosannya ya. Nah, di sini kita udah sediain tempat buat planternya. Mereka itu kalau misalkan pencahayaan kita dapat dari atas, terus kita langsung tembak ke satu tempat buat pohonnya ini. Jadi kalau Bapak Ibu masuk kan vibes-nya kayak terang banget kan. Ini kalau dimatiin pun juga sebenarnya masih terang tuh. Ya, ini nggak pakai lampu loh. Wah, ini paling basic. Tuh, dia nggak pakai lampu tapi dia pencahayaannya bisa terang banget. Ini kos-kosan bagus. Ya. Nah, ini kita kebetulan mainnya sebenarnya cuman pakai namingnya pakai kayu-kayu gini, jadi kelihatannya jadi jauh lebih mahal. Nah, terus kalau misalkan Bapak Ibu lihat, kita di belakang itu sebenarnya mau dijadiin tempat buat nongkrong sih. Nanti rencananya kita mau tambahin kayak semi dudukan-dudukan gitu loh, buat mereka kalau misalkan mau ngerokok bisa di sini. Kamarnya berapa kali? Kalau per kamar harga sewanya? Ini 2,1 sampai 2,2. Jadi begitu kita ada udara masuk gini kan, jadi kita nggak terlalu pengap dari dalam sini. Ya kesannya kan itu karena dia buka tuh lantai duanya, full gede banget dari kiri kanan. Kalau mana beda akses ya? Beda akses ya? Beda akses. Jadi kan kayak mirroring aja. Mirroring aja. Nah, habis ini kita akan menuju ke kosan kita yang terbaru. Ini namanya kos Vietnam. Kita bikin kosannya ini kan, kalau kemarin kita review tuh masih dalam bentuk rumahnya tuh belum jadi apa-apa. Sekarang ini kita udah jadi ya. Terus habis itu bisa kasih tunjuk ke teman-teman kalau renovasi rumah tuanya itu bakal kayak gimana ya. Nih, lihat cakep banget nih ya. Tuh. Ya kita bikinnya tuh bener-bener semuanya cakep lah, udah kita bikinin maksimal gitu. Ini jadi salah satu alternatif juga buat kita itu untuk merombak kos-kosannya dari yang gedung-gedung sebelah. Itu kan problemnya kita paling utama itu adalah kamar itu lembab, pengap, kayak yang kos yang kedua yang tadi itu kan kita juga ngerasa kayak agak lembab sama pengap kan. Karena di sebelahnya kiri kanan belakang itu sudah kayak bangunan semua. Nah, kita lagi ngecoba ngesiasatin setiap kamarnya itu kita pakai rooster. Jadi ketika mereka pasang AC pasti akan keluar. Kita baru cobain sih supaya furniturnya kita tetap awet, terus habis itu juga secara penghawaan tuh lebih bagus. Kita semua kamarnya itu ada rooster yang menghadap keluar, dan yang penting banget dari depan sampai ke belakangnya itu kita semua pasang rooster kayak gini kan. Jadi penghawaannya itu masuk ke sana. Terus dari setiap kamarnya, walaupun dia itu nggak dapat jendela, roosternya ini ngebantuin. Itu, roosternya ini ngebantuin untuk penghawaannya itu tetap nge-flow terus. Itu ya. Nah, ini Bapak Ibu coba ngeliat ya. Ini kita kurang lebih, kalau nggak salah sih 13 kamar deh. Terus kebetulan ada satu kamar yang toiletnya tuh toilet luar gitu. Ini baru banget jadi kita minggu depan baru opening. Berapa harga jualnya? Sama, 2 juta nih. Oh, ini strukturnya berarti nggak diubah ya gitu ya? Sebenarnya itu udah kayak misalkan ini tuh kemarin sebelumnya kamar. Ya tinggal kita sekatnya dari misalkan sekatnya di sini, kita rombain dikit supaya ukuran kamarnya pas gitu. Nggak dibikin 2 lantai karena memang supportnya itu cuma bisa 1 lantai. Karena kalau misalkan 2 lantai kan kita bangunnya jadi kayak lebih mahal. Luas kasur berapa sih? Luas kasurnya ada yang 140, ada yang 100 gitu. Kalau misalkan bisa masuk di 150, kita bakal masuk 160 sampai 140 gitu. Oh, WiFi itu sistemnya gimana? WiFi udah dari
pakai bisnet itu? Pakai bisnet. Mereka yang pasangin atau hire orang lagi gitu? Udah dari bisnetnya yang mau datang? Satu apa ya, bayar cuma satu account atau kayak multiple account? Satu Fasilitas dari kosan. Fasilitas dari kosan. Jadi kayak satu wifi itu pakai rame-rame semua. Nah, kita lagi ada di project yang terbaru, ini baru launching banget. Nah, ini kita lagi ada show unit yang udah jadi. Nanti kita bakal tunjukin ke teman-teman untuk ngeliatin pembangunannya. Bapak Ibu bisa lihat ini ada yang 3 lantai, ada yang 2 lantai, ada yang 2 lantai juga. Nah, ini dua ini menggunakan arsitek yang sama yang tadi. Tapi nanti desainnya tuh cukup beda. Ini karena warnanya tuh warna kayak kafe-kafe yang ada di Bali gitu. Nanti Bapak Ibu, aku ada satu show unitnya yang Bapak Ibu bisa lihatin juga. Nah, kalau yang ini kita pakai arsitek yang baru lagi. Kita jadi coba-cobain terus gitu. Mana yang bagus. Nah, ini kebetulan dia bisa bikin permainan di lantai bawahnya. Ini ceilingnya cuma 2,1, tapi nanti begitu masuk agak masuk lagi dia membesar gitu. Itu kita ke sana ya. Orang yang beli properti di sini, menurutku tuh dia harus ada sentimental. Mereka pernah tinggal di Jogja, either sekolah, ada apa gitu. Kayak aku nih contoh, aku tahu nih di Batam itu murah banget, tanah bangunan tuh murah banget. Tapi kan aku nggak pernah tinggal di situ. Jadi kalau misalkan sampai sewaktu-waktu kenapa-napa, capek gitu, gak ada kepentingan di sana gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan mereka mungkin udah setahun tinggal di Jogja, nah itu pasti ada rasa kayaknya boleh deh beli lagi gitu. Ya gitu-gitulah. Udah ngerasain vibes-nya gitu. Kita lanjut lagi ke makan-makannya. Hari ini kita akan makan steak juga. Kita makan di State, salah satu proyekku yang baru launching di 2024 di akhir tahun ya, sekitar bulan Oktober. Nah, kita bakal makan-makan di sana. Kita kasih tunjuk kalau Jogja itu juga punya restoran yang bagus. Ya, karena biasanya orang selalu anggap Jogja itu desa banget. Kita sekarang punya yang standarnya tuh kayak Union Jakarta ya. Kita ada jual alkohol juga, kita akan seru-seruan di sana. Yuk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini sebenarnya kita developingnya tuh dari tanah. Terus habis itu kita bangunin semua. Jadi total kamar yang ada di sini itu ada 56 kamar. Tapi setiap 28 unitnya itu kita bikin konsep yang beda-beda. Nah, biasanya kita bedain tuh apa? Dari segi fasadnya, terus sama permainan catnya, sama wall panelnya, cuman kayak gitu doang sih. Supaya apa? Supaya kalau bikin konten lebih banyak jenisnya gitu. Kalau secara layoutnya semua sebenarnya sama. Kebetulan yang ini pakai arsiteknya murah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngeliat sendiri. Maksudnya kalau yang murah itu kita punya pencahayaan juga sebenarnya nggak gitu bagus. Tapi kita ngakalinnya gimana supaya pencahayaannya lebih oke atau flow udaranya lebih enak. Di bagian belakang kita bikin void dari atas sampai bawah. Jadi nanti ketika udaranya itu bisa ngalir sampai ke belakang. Nah, kita sampai di Kos Spa. Ini adalah salah satu konsep yang kita bikin itu tempatnya kayak lagi ada di spa. Karena kita pencahayaannya semua dari bawah, terus kemudian juga ada batu-batu putih, terus ada tanaman-tanamannya. Nah, ini konsepnya yang menarik. Jadi buat teman-teman juga belajar kira-kira kalau kita bikin konsep itu kayak gimana supaya bisa diterapin untuk kos-kosannya mereka. Nih, mantep nih. Kalau yang ini konsepnya kita pengen bikinnya tuh kosnya kos spa. Nah, tadi kalau misalkan Bapak Ibu ngelihat yang di sebelah itu yang project SKI itu aku bisa bilang itu projectnya itu banyak rusaknya lah. Karena memang itu kendalanya karena kita kontraktor juga ganti itu 3 kali. Karena posisi pertama kali satu kontraktor kita pakai, percayain semua ke dia. Kebetulan dia itu satu kontraktor pegang 20M. Nah, pegang villa, pegang kosan, pegang proyek kosan yang lain lagi, sama renovasi rumah, gudang, sama state pun juga itu semua dipegang dia semua waktu itu semuanya. Nah, tapi begitu ternyata ada problem itu ke semuanya tuh. Waktu proyek kecil dia bisa handle, tapi ketika proyeknya udah mulai besar dia lupa harus ada purchasing, harus ada back office, harus ada auditor, harus ada audit, mandornya juga harus jadi 2. Nah, hal-hal yang kayak gini nggak pernah mismanajemennya di dia itu, cara pembelian barangnya apa segala macam tuh jadi berantakan. Nah, ketika mereka berantakan untuk membeli barang, ujung-ujungnya
jadi pinjem sana sini. Jadi ada supplier itu yang nggak dibayar, ada supplier yang dibilangin, Pak saya pinjam uang dulu 50 juta, nanti saya kembalikan lagi bulan depannya tambahin bunga 10%. Nah mulai dari situ udah mulai kayak kacau. Dia dari project yang biasanya cuma ngerjain kayak 2M, 3M, tiba-tiba langsung serentak pun juga jadi 20M, ya itu aku juga jadi pembelajaran gitu loh. Nah kebetulan enaknya di sini itu cowok cewek. Terus habis itu kebetulan di daerah sini kan memang banyak klub, banyak bank, banyak itu, jadi banyak pekerja-pekerja malam juga sebenarnya di sini. Model 2 unit yang sana 28, sini 28 juga. Nah 78M ini bisa aku nanti tarik ke bank lagi buat hantam ke tempat-tempat yang lain gitu loh. Nanti maksudnya masukin dalam villa proyekku. Kan kalau villa recurring kan itu jauh lebih dapetnya lebih gede lagi. Nah, Bapak bisa banyak alternatif, nanti kungfu-kungfunya makin banyak. Kalau misalkan udah 1-2 itu udah ngerti caranya bisa kayak gitu. Ini juga sama nih, nanti kalau aku bisa bebasin, terus habis itu belakangnya aku bisa akuisisi lagi, itu enak tuh. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Okupansi rate yang gini berapa persen ya biasa? Ini kita tahun lalu 80-an, 85. Tinggi sekali ya? Tinggi, Pak. Itu sebenarnya harusnya bisa 90%, tapi gara-gara kita ada semi kerusakan karena ini satu proyek yang mangkrak sama si itu. Iya. Nah ini kalau contohnya ya biasa kita bedainnya apa, kalau misalkan Bapak Ibu perhatiin dari segi atap pun kita pakainya tuh Palmex, terus habis itu ke bawah kolamnya pun karena kita identiknya sama kolam-kolam yang pantai itu kan warna airnya kayak gini. Nah, ini proyek kita yang terakhir. Jadi kita akan kunjungan ke villa di Bali. Ini adalah salah satu proyek yang bener-bener teman-teman itu pasti semuanya suka gitu loh. Karena mereka itu akan ngerasain vibes-nya itu Bali banget. Nah, ini aku pengen teman-teman itu juga bisa datang ke sini, ngerasain suasananya. Terus yang paling penting, habis ini kita bakal adain gathering, kita akan masuk ke dalam kantorku. Aku bakal jelasin ke mereka untuk project-projectku yang ke depan. Nah, ini juga jadi sebagai sarana, kalau misalkan teman-teman tertarik untuk ngikutin projectnya, ya ini buat kesempatan para teman-teman yang sudah ikut kelas, mereka udah tahu cara modelku gimana, bisnis modelku gimana. Nah, kita akan launching villa-villa yang berikutnya, dan itu kita akan kasih teman-teman special access untuk bisa join ke project yang sudah aku buat. Karena proyeknya itu biasanya 80% udah diserap sama teman-teman pribadi. 20% itu aku kasih ke teman-teman yang mau jadi investor, khususnya dari alumni. Jadi ini kesempatan buat mereka, nggak perlu capek-capek ngurusin, nggak perlu capek-capek mikirin, tapi sudah punya villa yang sebagus ini. Jadi buat teman-teman, kalian juga bisa join kelas yang sudah kita buat. Di sana teman-teman bakal belajar banyak tentang structuring, tentang kalian itu pendanaan, pencarian lahan, legalitas, yang itu nggak bakal bisa didapetin dimanapun. Nah, semoga kalian terinspirasi, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. And I'll see you in the next video, guys. See ya!